Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yo, anak-anak, ayo duduk semuanya. Rapi, Siapa? ya. Oke, kita mulai ya. Ulang sedikit ya, anak-anak. Gitu ya. Ini materinya. Nah, ya. Nah, ini kita lihat ya, gitu ya. Ini kemarin kita bahas gitu ya. Nah, ini titik di mana manusia purba dan Homo sapien gitu ya. Nah, itu yang kita bahas ya. Nah, ini. Jadi secara ini gitu ya, proses evolusi terjadi gitu ya. Nah ini tubuh mirip kera di sini gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya. Nah ini sini tubuh mirip kera. Nah kemudian tubuh ini manusia purba di sini gitu ya. Nah di sini gitu ya. Nah manusia purba di sini. Nah Homo sapien di sini. Nah ini yang disebut dengan missing link gitu ya. Ini missing link. Jadi secara tubuh seolah-olah gitu ya ada proses evolusi, tapi di sini ada proses missing link, ada perubahan dasar, tidak hanya dalam bentuk morfologi, tapi tiba-tiba manusia mengenal revolusi linguistik ini. Gitu ya. Ini teorinya Chomsky. Gitu ya. Nah, revolusi linguistik itu secara prinsip adalah tiba-tiba manusia bisa berbahasa. Nah, kalian bisa bisa bahasa apa yang dikenal? Kalau kalian bahasa apa sekarang? Saya sudah bisa kan? Bahasa Indonesia bisa. Bisa. Indonesia. Terus apa lagi? Inggris. Inggris. Nah, gitu kan. Nah, kita tiba-tiba punya beberapa bahasa. Kemudian tiba-tiba manusia mengenal seni. Ini ada peninggalannya gitu ya di lukisan-lukisan gua gitu. Nah, ini kejadiannya 30 sampai dengan 40.000 tahun lalu gitu ya seperti ini. Dan tiba-tiba manusia ya, ada tendensi untuk ritual menyembah gitu ya. Ini dibuktikan dengan fase-fase bukti-bukti arkeologinya tuh megalitikum. Jadi batu-batu besar, manusia batu-batu besar yang itu tujuannya itu bukan untuk bertahan hidup, tapi untuk penyembahan. Tiga inilah gitu ya yang menandai ini ada kehadiran Homo sapien gitu ya, yang manusia sejati itu yang sekarang ada. Ya, nah ini secara apa? Secara kecerdasan manusia mengalami revolusi ini, tiga ini, gitu ya. Revolusi linguistik, terus kemudian mengenal seni, dan ada ritual, gitu ya. Nah, otomatis contohnya di sini ya. Jadi manusia dan simpanse ini contohnya ya. Secara morfologi, secara gen, gitu ya, 99% kemiripan. Tapi jauh gitu secara apa? Secara kecerdasan dan secara kepribadian gitu ya. Nah, itu. Jadi keutamaan manusia terletak dari tiga utama ini. Bahasa, seni, dan agama. Ya. Nah, itu ya, itu missing link-nya di sana. Gitu ya. Nah, terus kita akan mengenal teori ya. Nah, ini masih manusia purba ya, manusia purba. Ada disebut sebagai teori penyebaran manusia purba. Dan ada teori penyebaran Homo sapiens. Ya, ya. Manusia purba dan Homo sapiens itu berasal dari mana? Ini ada banyak teori. Oke. Nah, pertama itu ya, teori penyebaran manusia purba, gitu ya. Ini pada ambil gambar dari sini.
Oh, ini kalau pakai atau nanti itu tapi Bentar ya anak-anak. Ini benar dulu. Nah, jadi penyebaran manusia dan Homo sapien ini atau manusia sejati ini, gitu ya. Nah, ada banyak teori, tapi yang paling ini, gitu ya, teorinya itu ada disebut teori. Nah, ini manusia purba ya. Kita bicara manusia purba. Pertama, teori Laut Afrika. Yang kedua, teori multi regional. Kita bicara evolusi ya. Nah, ini teori of Afrika. Teori of Afrika itu bahwa mula manusia purba itu berasal dari benua Afrika. Nah, ini Bernadette lagi nyari gambar ini. Itu bahwa semua manusia-manusia purba yang ada di Indonesia itu berasal dari tadi ya, dari Afrika. Ini bukunya. bisa suka. Non, Bentar, ambil charger dulu, bentar. Bentar ya, ambil charger. Baterai mau habis. main app kembalikan. Hey, cinta. Makan.
Dari tahun. Ini lihat temennya. Ini lu yang ini. Timbang. Biasa. Nggak bisa. Belum ada kode. Kaya contoh dari video. Masuk Tidak usah rana. Itu guys. Pak, tetap usul. Pak, suara bapaknya tidak kedengaran. Halo? Lihat nih. Halo, anak-anak? Nah, ini zaman Jurassic ya, zaman Trias. Coba lihat. Ya. Ini zaman dinosaurus seperti ini. Lihat. Ya. Jadi tadinya Indonesia belum ada. Indonesia belum ada. Jadi bumi ini berevolusi, planet bumi geologinya. Ya, sampai akhirnya bentuknya seperti ini. Nah, ini zaman Jurassic ya, zaman dinosaurus. Indonesia belum terbangun kan? Itu membuktikan bahwa gitu ya, di Kepulauan Indonesia tidak ditemukan fosil dinosaurus ya. Adanya di benua-benua besar di Amerika, di Afrika itu ya dinosaurus itu. Ini nggak ada di Nusantara ya di Indonesia di zaman ini. Nah, terus ini zaman dinosaurus. Nah, zaman manusia purba sekitar kurang lebih 2 juta tahun lalu. Nah, lihat. Nah, ini sekitar 2 juta tahun lalu. Nah, ini seperti ini. Nah, lihat nih. Ini kepulauan antara Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan Asia menyatu. Ya, menyatu. Nah, jadi manusia purba ya hadir sekitar 2 juta tahun lalu. Nah,
Di teori disebutkan bahwa penyebarannya bermula dari Afrika. Jadi dari Afrika ke sini, gitu ya, nah, sekitar 2 juta tahun lalu bergerak sampai kurang lebih sejuta tahun lalu sampai 700.000 tahun lalu. Ini menjadi manusia-manusia purba yang sekarang dikenal sebagai Pithecanthropus, Homo erectus, gitu ya. Nah, itu sekitar 600 sampai sejuta tahun lalu ke Pulau Jawa di sini. Lewat apa bergeraknya? Ada yang tahu? Lewat darat. Jadi karena laut-lautannya masih ada di sini. Jadi masih nyatu, ya. Jawa, Kalimantan, Jawa masih menyatu dengan benua Asia. Jadi manusia-manusia purba bergerak dari Afrika melewati jalan darat ke sini. Itu manusia purba itu, ya. Jadi ini, nah kembali ke yang tadi, jadi ini sini ya. Nah ini jadi tadi ya kita lihat evolusi biologi. Nah jadi menyebarnya itu lewat jalan senjata. Nah itu yang kemudian kita kenal sebagai teori out Afrika, gitu ya. Nah ini kita cek lagi. Jadi tadi kita udah lihat bahwa gitu ya, menyebarnya lewat jalan darat. Nah ini ya, ini sekitar 2 juta tahun lalu, ya, menyebar, gitu ya, menyebar dari Afrika. Nah ini sebagai teori Afrika, ya. Dari manusia purba, gitu ya, sampai ke Nusantara ke Indonesia. Sekitar 1 juta tahun lalu. Jadi jutaan tahun ya. Bayangin aja jutaan tahun ya berarti penyebarannya. Nah, ini manusia purba. Ya. Nah, itu yang kita kenal sebagai teori. Terus kemudian, apakah manusia sekarang itu menyebar dari mana? Homo sapien, manusia sejati ya yang sekarang. Nah, itu dari mana? Nah, Homo sapien yang kita kenal, gitu ya. Nah ini Homo sapien ini, gitu ya. Nah, itu menyebarnya dari mana kan sekarang manusia Indonesia itu? Teorinya dari mana? Afrika. Oh, bukan dari Afrika. Kalau yang ini dari Yunan, gitu ya. Nah, jadi yang sekarang manusia sapien itu Yunan, ya. Yunan itu daerah mana? Nah, jadi yang manusia Indonesia itu, jadi ada nah ini ya, ada teori disebutnya teori dari Yunan. Yunan itu sekitar Cina Selatan. Nah, Homo sapien itu. Tapi secara teori masih dari Afrika gitu. Tapi nanti yang kita kenal itu dari Yunan. Nah, ini jadi ada 2 gelombang. Nah, ini harus rapi bedain ya penyebaran manusia purba dengan Homo sapien. Nah, kalau yang Homo sapien manusia Indonesia gitu ya, yang Homo sapien itu bukan manusia purba gitu ya. Nah, ini bisa sini. Nah, tuh anak-anak lihat. Nah, Yunan itu sekitar sini. Ini Indonesia. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini ada Proto Melayu dan Deutero Melayu. Ini dari Yunan. Nah, ini dulu ya, sepintas dulu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang Proto Melayu dan mana yang manusia purba dan manusia Homo sapien gitu ya. Nah, yang Homo sapien itu dari Yunan di sini. Yang Proto Melayu sini dia menyebar di awal gitu ya. Nah jadi Proto Melayu yang kedua itu adalah Deutero Melayu. Ini lewat mana?
lewat laut, gitu ya. Nah, lewat laut karena manusia Homo sapiens ini sudah bisa membuat kapal laut, kapal layar, kapal cadik istilahnya ya. Kapal. Nah, jadi kapal bercadik. Nah, ini. Nah, jadi yang pertama itu gelombang pertama dia ini yaitu Asia ke bagian timur. Gitu ya. Nah, Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, salah satu ciri Proto Melayu. Nah, jadi itu yang nanti jadi pertama itu cirinya itu adalah ya, secara fisik. Nah, ini Proto Melayu ini datang sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, ini Proto Melayu ya. Ini sekitar yang pertama, penyebaran pertama itu 1500 sebelum Masehi. Nah, ini ciri fisiknya. Ciri fisik berkulit gelap, kemudian berambut keriting. Rambut keriting gitu ya. Nah, ini kelompok pertama gitu ya. Nah, kemudian mereka membawa peradaban ya, teknologinya masih batu gitu ya. Jadi masih Neolitikum. Itu peninggalannya berupa tembikar itu apa? Tembikar itu dari tanah gitu ya. Kayak pot gitu ya. Buat dari tanah gitu ya. Tembikar, kemudian batu ya. Batu kapak batu ya. Ya. Ini Proto Melayu. Nah, lihat di sini Proto Melayu ini yang warna merah gitu ya. Menyebar ke wilayah-wilayah timur. Sehingga masuk akal bahwa wilayah timur itu secara bentuk fisik gitu ya, berkulit gelap dan berambut keriting. Fisiknya itu. Nah, ya, Papua gitu ya, nah, teknologinya masih batu ya. Masih zaman batu ya. Kedua, Deutero Melayu. Ya. Jadi kalian harus bisa membedakan mana yang penyebaran Homo sapiens dan mana yang manusia purba. Ya, nah, Deutero Melayu ini ciri-cirinya sawo matang gitu ya. Nah, ini menyebar kurang lebih 500 sebelum Masehi. Jadi ini lebih kemudian ya. Ciri fisik. Nah, kulitnya sawo matang. Ini yang Sunda, Jawa yang berkulit sawo matang ya. Rambut lurus. Nah, itu adalah gelombang kedua dari Yunan gitu. Nah, secara teknologi ya, dia sudah memiliki teknologi logam kebudayaan Mongson namanya ya. Mongson atau logam. Nah, ini adalah dia menggunakan apa namanya? Perunggu dan besi, alat perunggu dan besi. Ya. Perunggu dan besi. Jadi ya, Deutero Melayu. Nah, coba lihat itu Deutero Melayu yang warna hijau. Nah, ini ke sini. Ya. Nah, ini. Jadi menyebar di wilayah Indonesia bagian barat, Sunda, Jawa, Sumatera gitu ya. Nah, ini ya. Kalau yang merah itu menyebar kebanyakan ke Indonesia Timur. Itu yang membedakan perbedaan ciri-ciri fisik di suku-suku bangsa di Nusantara, di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini. Jadi tadi disebutkan ulang gitu ya, yang tadi bahwa penyebaran manusia purba itu teori Afrika menyebar dari Afrika 3 sampai 20 tahun lalu menyebar sampai Indonesia, nah melewati jalan darat. Kalau ini multiregional bisa diperangin ya,
Sedangkan penyebaran Homo sapien itu baru-baru 1500 sampai 500 sebelum Masehi ini, ya. Ada dua gelombang. Nah, Sunda, Jawa ini masuk di Tero Melayu, ya, Papua, ya, NTT, gitu ya, ini masuk di Tero Melayu. Ya, makanya begitu kita lihat, gitu ya, kita melihat Papua, apalagi yang di pedalaman, nah, peradabannya dia belum bisa mengenal peradaban logam. Gitu ya. Coba lihat kalian ke Papua bagian dalam yang belum tersentuh peradaban, gitu ya. Semua peralatan-peralatannya masih dari batu, gitu ya. Bahkan masaknya juga pakai batu, ya, batu dibakar, gitu ya. Ini karena dia dari Proto Melayu, karena membawa teknologinya masih peradaban batu. Nah, beda dengan Detro Melayu, gitu, yang Jawa, Sunda, Sumatera, gitu, mungkin sebagian Sulawesi, ciri fisiknya kulit sawo matang, teknologinya perunggu dan besi, gitu ya. Nah, ini sudah bisa mengolah logam, sehingga peralatan-peralatannya, gitu ya, dia lebih kompleks, gitu. Kita mengenal golok, mengenal keris, gitu ya. Nah, ya. Itu perbedaan. Nah, baru belakangan ini kan Papua mungkin mengenal teknologi yang lebih advance gitu ya. Setelah itu. Tapi di pedalaman-pedalaman masih menggunakan peradaban batu. Nah, itu makanya ya, Nusantara gitu ya. Di sini banyak wilayah-wilayah yang pedalaman, terutama yang dari Proto Melayu, ya, belum sama sekali mengenal logam gitu ya, teknologi ini. Itu menjelaskan. Tapi nah, harap dicatat bahwa manusia yang sekarang ini bukan berasal dari yang out Afrika itu tadi, gitu ya, bukan manusia purba yang ini, tapi yang dari Yunan yang kita kenal itu. Jadi kesimpulannya apa? Jadi ya kita sekarang hadir ya di Pulau Jawa misalnya itu bukan berarti keturunan Pithecanthropus karena beda gelombang, beda zaman. Ini udah punah manusia purba ya, manusia purba di Pulau Jawa itu sudah punya udah nggak ada. Jadi kita pun bukan keturunan Pithecanthropus itu Homo erectus karena beda spesies. Nah, beda spesies dari mana yang ini ya? Ini manusia purba itu yang di sini, Homo sapiens yang di sini. Ya. Nah, terus dari mana mulai ada Homo sapiens? Yang itu tadi. Homo sapiens itu mulai ada sekitar 40.000 sampai 30.000 tahun lalu ya, yang tadi. Nah, ini ya menyebar. Asal mulai dari mana? Nah, ini banyak teori gitu ya. Tapi yang ke Indonesia gitu dari Yunan gitu ya. Ada buktinya arkeologi. Itu yang mungkin kalian harus ini ya, harus bisa mengenali gitu ya. Perbedaan manusia purba dengan Homo sapiens. Asal usul manusia di Nusantara. Ya, jadi asal usul manusia di Nusantara tadi sudah dibahas gitu bahwa yang sekarang manusia kita kenal itu ada dua gelombang dari Yunan gitu ya, dan semuanya dari Yunan ya. Dari wilayah Yunan istilahnya atau Cina Selatan ya, ini nah ya, kalau misalnya manusia purba dari mana, dari Afrika gitu ya, tapi jejaknya sudah hilang, sudah musnah ya di Indonesia. Nah, yang kita itu yang dikenal sebagai ini ya, sekitar 1500 sebelum Masehi gitu, Proto Melayu, Literal Melayu, gelombang kedua 500 sebelum Masehi. Ini masih baru ya. Gitu. Oke, itu ya anak-anak, itu kurang lebih gambarannya gitu ya. Nah, ini kalian. Nah, yang ini ya, yang dari Yunan ini datang lewat perahu ya. Nah, menggunakan itu perbedaannya ya. Nah, kemudian tunjukin nah itu ya kurang lebih ininya ya gambarannya. Oke, nah kemudian dari sini gitu ya. Nah, kita bahas lagi ya. Nah, jadi kemarin kita sudah bahas gitu ya bahwa apa? Nah, terus kapan mulai terbentuk Kepulauan Indonesia? Pembentukan dari ini ya, dari tadi ya.
daratan. Nah, pasukan daratan Indonesia itu ya, nah, dikenal dengan beberapa ini ya, ada ada beberapa ini ya, ada beberapa penyebab. Tapi secara ini gitu ya dibangun oleh dua hal, endogen satu, tenaga endogen, dua, tenaga eksogen. Nah, endogen ini gitu ya. Nah, ini adalah karena pergerakan lempeng ya, lempeng. Nah, pergerakan lempeng ini yang tadi itu adalah Nusantara terbangun sekitar 60 juta tahun lalu. Kayak tadi sekali Indonesia Nah, jadi sekitar Nusantara, Indonesia terbangun sekitar 60 juta tahun lalu. Mulai ada. Nah, mulai itu terbangun. Nah, jadi titiknya itu adalah 60 juta tahun lalu. Nah, ini. Mulai gitu ya. Nah, jadi Nusantara terbangun dengan pergerakan lempeng tadi yang bergerak terus kan lempeng itu yang tadi satu benua berpisah bersatu lagi. Nah, Indonesia terbangun sekitar 60 juta tahun lalu. Nah, ini di masa ini. Kita lihat bergerak ya, gitu. Nah, coba lihat gerakannya. Nah, ini tadinya menyatu di sini ya. Nah, ini India itu terpisah tadinya dari Asia. Kemudian dia menumbuk ke sini Asia sehingga India ini gitu ya. Nah, ini coba lihat gerakannya. Nah, terbentuk pegunungan Himalaya yang tertinggi itu. Jadi India itu bagian terpisah sebelumnya dari sini. Nah, menumbuk ya tabrakan dengan benua Asia itu membentuk Himalaya. Ya, nah itu. Nah, ini. Jadi seperti itu prosesnya. Kita terus ya. Nah, itu ini dalam juta tahun lalu ya, gitu. 20 juta tahun lalu seperti ini, gitu ya. Nah, ini menyatu, gitu ya nih. Ada beberapa kali zaman es dan zaman antar es, gitu ya. Ada glasial dan interglasial disebutnya. Nah, coba lihat. Nah, ini adalah ketika zaman es. Ini menyatu, gitu ya. Nah, ini menyatu antara Kalimantan, Jawa, dan Sumatera, gitu ya, dengan Asia. Nah, ini zaman sekarang. Nah, ini sudah terbangun dan memisah, gitu ya. Jadi catatannya tadi bahwa Nusantara kepulauan di Indonesia terbangun oleh tenaga endogen yaitu disebut sebagai nah ini endogen adalah pergerakan lempeng 60 juta tahun lalu ya. Jadi tenaga endogen itu seperti itu. Nah, kemudian ada tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen ini berasal dari ada tiga, yaitu dari air, ya, kemudian eh, dari organisme, ya, dan dari atmosfer, dan dari organisme. Organisme itu seperti apa? Seperti lumut, gitu ya, lumut, bakteri, gitu kan? Itu kan membentuk daratan, artinya memecah batuan menjadi tanah. Itu tenaga eksogen itu. Tenaga eksogen itu artinya dari luar, ya, tenaga dari luar. Nah, itu dari air, gitu kan, menggurus batu, menggurus batuan. Nah, endogen itu tenaga dari dalam. Atau kecatat dari dalam. Nah, yang ketiga, pembentuk Pulau Nusantara karena adanya perubahan iklim. Ya, dan iklim itu, yang tadi itu, jadi zaman es, disebutnya itu glasial, ya, dan zaman glasial, ya, zaman antar es.
atau interglasial. Tok, catat. Nah, ini. Jadi Indonesia ketika zaman es gitu ya. Nah, antara kepulauan nah, itu tuh ya, ketika zaman es ini Nusantara bentuknya seperti apa Indonesia? Nah, kita lihat ini adalah seperti ini. Nah, zaman es dan zaman antar es. Nah, ini adalah paparan Sunda, ya. Ini garis Wallacea, ya. Ini paparan Sahul. Paparan Sunda ini ketika zaman es. Nah, jadi zaman es perubahan iklim, gitu ya. Nah, yang menyatu karena zaman es, jadi air laut membeku, gitu ya, terbentuk daratan, ya, antara benua Asia, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyatu, gitu ya. Nah, ini paparan Sahul antara Papua dan Australia menyatu. Nah, ini adalah wilayah terpisah, ya, Sulawesi. Makanya hewan Sulawesi berbeda dengan hewan yang di Papua dan di eh, Kalimantan, gitu. Perbedaan karena ada proses ini terpisah dulu, ya, gitu. Nah, ini adalah ketika zaman es, gitu. Ini daratan. Jadi menyatu, ya, antara Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Asia. Disebut sebagai paparan Sunda dan Sahul. Ya. Jadi yang ini adalah paparan Sunda disebutnya. Yang ini adalah paparan Sahul. Paparan Sunda dan paparan Sahul dikenal. Gitu. Nah, ini adalah perubahan iklim. Jadi pembentukan daratan Indonesia dibentuk oleh tiga, ya. Satu, tenaga endogen, itu tenaga dari dalam, pergerakan lempeng 60 juta tahun lalu. Tadi kalian udah lihat, ya, bagaimana prosesnya, gitu ya. Yang tadinya satu benua berpisah, bertumbukan lagi, gitu ya. Terus kemudian India yang pecah dari Afrika, kemudian menumbuk Asia, gitu ya. Lihat kan tadi simulasinya. Kemudian ada tenaga eksogen, tenaga dari luar, ini dibentuk oleh air, atmosfer, dan organisme. Organisme ini adalah lumut, ya, bakteri, dan lain-lain. Nah, terus ada perubahan iklim, ada glasial atau zaman es dan zaman antar es. Itu yang membentuk daratan, perubahan iklim ini. Jadi kalau kita makin panas, ya, makin panas, maka eh, es mencair, gitu ya, sehingga eh, air laut naik, gitu ya, air laut naik. Nah, ketika zaman es, nah, zaman es, air laut membeku, nah, terbentuk daratan, gitu ya, itu. Jadi perubahan iklim ini berperan cukup signifikan, gitu. Kita mengalami beberapa kali zaman es dan zaman antar es atau zaman panas, ya, zaman panas. Nah, gitu. Itu, ya. Itu. Nah, ini yang kemudian, ya, membentuk bentang alam di Indonesia, ya. Berikut flora dan faunanya, keragaman flora dan fauna, ya, bentang alam. Oke, nah itu. Nah, sekarang hmm, kita masuk, ini udah foto Melayu ini tadi, ya. Nah, manusia purba di Indonesia. Kita mengenal ada berapa jenis sih manusia purba di Indonesia itu, nah, ini, ya. Hmm. Jadi manusia purba di Indonesia kita mengenal pertama itu Meganthropus. Meganthropus ini kita sebutannya ada salah satu itu di ini di Meganthropus paleotheropus,
Javanicus. Megan. Mega apa mega? Besar. Anthropus. Anthropus itu manusia. Anthropus gitu ya. Bukan teman-teman. Manusia atau makhluk hidup ya. Manusia. Meganthropus. Jadi manusia besar, paleo itu tua, Javanicus itu di Pulau Jawa. Javanicus itu Jawa. Jadi manusia besar yang tua dari Pulau Jawa, itu artinya begitu. Gitu ya. Meganthropus. Nah, ini ditemukan ya, ditemukan di sekitar Bukan Om. di Sangiran ya, Sangiran Jawa ya. Sangiran itu kalau kita lihat ya, jadi ada Sangiran itu gitu ya. Ini kita lihat ya di Sangiran. Jadi kalau kalian lihat tak gitu ya, tak Sangiran itu adalah di aliran Bengawan Solo. Kita lihat ya Sangiran. Belum besar ya. Nah, tuh. Nah, itu sambil menjelaskan kenapa ini Sangiran. Nah, ini dari sini ya. Nah, ini. Nah, ini ada aliran Bengawan Solo. Nah, ini Sangiran di sini ya. Nah, ini Sangiran. Nah, ini Sangiran ya. Nah, ini adalah di Hulu Bengawan. Ya. Nah, sesuai namanya ya, ini Sangiran di sini. Sangiran ini adalah muara dari Bengawan Solo. Nah, pertanyaannya, kenapa manusia purba ditemukan di sekitar Bengawan Solo? Coba, kenapa? Kenapa manusia purba ditemukan di sekitar Bengawan Solo? Bisa jawab? Dari ini? Ayo dari Jatisari. Kenapa? Adli, terang. Adli. Mengapa? Nah, jadi manusia purba itu ditemukan banyakkan di pinggir danau, di tepi sungai. Kenapa? Coba. Karena di laut tidak pernah rumah air. Karena dekat dengan air. Iya, betul. Kenapa harus dekat dengan air? Karena air. Kenapa harus dekat dengan air? Pertama, manusia purba butuh air. Kedua, gitu ya, semua makhluk hidup mendekati air. Jadi yang namanya makanan-makanan manusia-manusia hewan purba zaman dulu itu selalu ada di sekitar gitu ya. Air. Air. Ini kan air. Jadi lebih mudah menangkapnya, gitu ya, gitu. Oke ya. Gitu. Oke, jadi itu membuat cara ini, gitu ya, bahwa kira itu. Nah, sekarang, nah jadi balik lagi ya. Nah, ini ditemukan di Sangiran, ya, Meganthropus, gitu ya. Ini Paleojapanicus. Nah, ini ditemukan di Sangiran, Solo. Solo ya. Nah, bentuknya seperti apa?
Meganthropus paleojapanicus ini. Nah, ini manusianya makhluknya besar gitu ya. Ini masih monyet gitu ya. Tes. Siapa ini? Ayo. Nah, itu. Nah, ini hidupnya sekitar 1 juta tahun lalu ya. Nah, Oh dia. hidup sekitar 1 juta tahun lalu. Ya. Nah, itu ya. Nah, ini jadi hidup sekitar 1 juta tahun lalu ditemukan di Sanggan Maluku Purbaya. Jadi tadi apa? Meganthropus paleojapanicus. Meganthropus artinya apa? Manusia besar, makhluk besar. Paleo, Bisa besar. paleo itu tua. Manusia kecil. Hei, mega, gitu ya, gede ya. Nah, ini manusia purba yang pertama. Yang kedua, itu Pithecanthropus. Pithecanthropus. Ini ya, ini unik Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus ini, ya, nah ini Pithecanthropus. Piteko artinya apa? Piteko. Pithecanthropus itu kita mengenalnya ada satu jenis ya yang ditemukan di kita itu Erectus. Pitheca artinya adalah kera. Anthropus manusia, ya, manusia kera artinya ya. Erectus berjalan tegak, gitu ya. Gitu. Nah itu, ini sama ya di sekitar ini ditemukan di Wajak ya, Mojokerto. Di, ya. Nah ini Pak Ridwan belum cerita nih ciri-cirinya ya, Meganthropus ciri-ciri. Ciri-ciri itu kalau yang ini tadi ya besar, ya, tengkoraknya besar, tulang pipi tebal, ya, tidak berdagu. Nah ini dagunya tuh lihat nih, ini kan langsung tajam gitu ya. Ya, dahi menonjol. Nah ini menonjol. Nah ini ya, dahinya menonjol. Nah ini dahi itu ini dagu, ya, badan besar. Nah ini ciri-cirinya. Kalau ini ciri-cirinya, nah ini dagu belum ada, jadi masih sama dengan itu ya, hidung lebar, geraham besar.
Itu volume otak ya. Volume otak lebih besar daripada Meganthropus ya. Ini sekitar eh, 750 ke 1.300, tapi lebih kecil daripada manusia sekarang, gitu ya, cc. Ya, ciri-cirinya itu. Nah, ini gambarnya seperti apa? Nah, ini Pithecanthropus erectus, gitu ya. Nah, ini Pithecanthropus erectus, gambarnya seperti ini. Nah, ya, ini. Ini manusia purba ya, yang Pithecanthropus erectus. Nah, ini seperti tadi Pak Deden menceritakan, ini adalah peralihan antara kera dan manusia, itu manusia purba ya, wilayah sini gitu ya. Pithecanthropus itu di sini ya, gitu. Nah, ini dari Meganthropus, Pithecanthropus. Nah, kemudian tiga. Nah, setelah itu adalah Homo erectus. Ada Homo ya. Nah, Homo itu manusia, gitu ya. Ada beberapa jenis. Nah, kita mengenal tuh ada Homo Homo wajakensis, Homo soloensis ya. Manusia dari wajak gitu ya. Japanese. Soloensis, manusia dari Solo gitu ya. Homo florensis, manusia Flores. Ini Florensis yang dikenal tiga ya, Homo wajakensis. Jadi Homo itu dia sudah mulai berjalan. Nah, ini secara ini dia masih ada bentuk ininya, cuma sudah mulai berkurang gitu ya. Bentuknya seperti apa? Ini gambarannya kurang lebih mirip dengan tadi ya, hampir mirip dengan Pithecanthropus, tapi dia sudah mulai apa ya? Nah, ini Homo itu gambarannya seperti ini. Mana itu dulu mana? Nah, ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, itu gambarnya ya bentuknya. Nah, itu sama ya. Secara ini masih bentuknya belum seperti manusia sekarang gitu ya. Masih seperti itu, tapi kurang lebih gitu ya. Nah, jadi kita mengenal ada beberapa jenis ya yang ada di Indonesia. Makhluk purba itu apa aja? Pertama, Meganthropus, keduanya Japanicus. Coba dengerin menyimak. Itu dari mana Jatisari? Coba. Harga mulia. Jangan ribut dulu. Ya. Nah, jadi ada tiga jenis. Nah, dari tiga jenis itu nanti gitu ya, terbagi lagi gitu ya. Homo itu ada yang Homo soloensis, wajakensis, sama florensis. Florensis itu manusianya kerdil bentuknya ya. Udah berbentuk kerdil. Nah, itu dari mana ininya? Nah, ini kita lihat. Nah, sebentar kita lihat gambar manusia purba di Nusantara itu. Nah, ini ya.
Nah, ini ada beberapa jenis. Nah, ini. Nah, kurang lebih ada 7 jenis ya. Nah, apa aja? Nah, ini ya. Ini gambarnya. Kurang, bentar. Nah, pertama Meganthropus paleojapanicus. Nah, bentuknya gini, tengkoraknya. Pithecanthropus mojokertensis. Nah, ini ya dari Mojokerto, Pithecanthropus sama yang Pithecanthropus erectus. Nah, ini ya, Pithecanthropus. Nah, Pithecanthropus soloensis dari Solo. Nah, baru Homo wajakensis, Homo florensis, dan Homo soloensis. Ada tujuh jenis ya, gitu ini. Tapi dikelompokkan ke dalam tiga, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Solo dan Homo, gitu ya. Nah ini. Nah, jadi Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, gitu ya. Nah, ya ini memang. Jadi ada Meganthropus, dan Pithecanthropus, dan Homo. Nah, yang Pithecanthropus nah, ada dua, Meganthropus ada satu, Pithecanthropus ada tiga, nah Homo ada tiga, ya. Jadi semuanya kurang lebih ada tujuh, tujuh ya, tujuh jenis. Nah ini ya. Jadi Meganthropus satu, Paleojapanicus, dua, Pithecanthropus mojokertensis, tiga, Pithecanthropus erectus, empat, Pithecanthropus soloensis, lima, Homo wajakensis, enam, Homo florensis, dan tujuh, Homo soloensis. Ya. Nah ini kurang lebih gitu ya. Dikelompokkan ke dalam tiga, Meganthropus, Pithecanthropus, dan Homo. Gitu ya, anak-anak ya. Nah ini adalah manusia-manusia purba di Indonesia. Gitu ya. Nah, ini yang kemudian hidupnya adalah sekitar tadi ya, antara 1 juta sampai 300.000 tahun lalu. Jadi manusia purba di Indonesia ini, gitu ya. Nah ini ya, hidup antara ya, 1 juta sampai dengan 300.000 tahun lalu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, tentu di sini ini sudah punah ya, 300.000 tahun sudah punah. Nah, yang tadi pada dan ceritakan bahwa manusia sekarang, Indonesia sekarang itu adalah dari ini Yunan, Proto Melayu dan Negara Melayu masih hidup. Jadi kalau seperti itu disimpulkan bahwa kita sama sekali berbeda dengan manusia purba. Jadi kalau ditanya apakah kita serang keturunan Pithecanthropus atau Homo erectus, ya enggak, karena kita secara peradaban dari sini Yunan, gitu ya, secara teori, secara bukti arkeologi manusia purba sudah punah sekitar 300.000 tahun lalu. Ya, itu mungkin ya anak-anak ya, gitu ya. Oke, itu mungkin materi dari Pak Deden ya, gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum YouTube, ada yang masih bingung. Nah, otomatis kan tadi ya, eh, tadi cerita kan, ya. Jadi kalau ditanya, apakah Homo, apakah kita keturunan Pithecanthropus erectus? Hmm? Tidak. Tapi kita keturunan mana? Homo sapiens. Ya. Dan tadi penyebarannya bermula dari daerah Yunan atau Cina Selatan. Gitu ya. Yang datang bergelombang, dua gelombang, Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, ciri-cirinya tadi udah dicatat ya. Oke, anak-anak. Ya, Siap. ya. Kita akhiri ya. Ini pertemuan kali ini.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita pulang lebih cepat ya, jam 10.30. Nah, harapannya tugas-tugas yang lain dikerjain. Ya. Tunggu. Ya, ada tugas matematika 2, tugas. Terus Senin juga libur. Nah, jadi banyak waktu nih buat ngerjain tugas ya. Oke, di sana hari Minggu upacara nggak? Upacara ya? Siapa pemimpin upacaranya? Ika. Adli. Membawa bendera yang di marga ada nggak? Ada. Ya. Imam. Oke, nanti dikirim ya foto-fotonya yang jadi petugas upacara. Sampai ketemu hari Selasa, insya Allah minggu depan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.